Sebelumnya sih Kelly ngerasa kayak baru sadarnya ini saat besar-besar itu, umur sekitar SMA, kuliah, itu baru ngerasa kayak, oh iya ya, Kelly ini kok punya pattern, kayak dari kecil tuh punya pattern kayak ada kecemasan, ada kayak kekhawatiran yang lumayan cukup tinggi gitu. Sehingga Kelly tuh ngerasa kayak mungkin dari umur kecil sebenarnya Kelly tuh sudah mulai ada stresor kayak gitu. Di sekitar di umur 12 tahun itu Kelly mulai menyadari kayak, oh iya ya, Kelly kok ada sesuatu hal yang membuat Kelly ini akhirnya kayak lebih merasa kayak Kelly ini punya depresi kayak gitu. Saat saya merasa seperti itu tuh betul-betul titik terendah mungkin ya. Saya langsung kayak jeglek gitu rasanya, bagaimana saya ini orang tua kok anak saya ini apa gitu ya. Saya terus refleksi. Saya pikir apakah karena saya ini seorang pekerja sehingga saya ini lupa tanggung jawab terhadap anak. Padahal saya juga sudah berusaha untuk membalance antara pekerjaan dengan keluarga. Tapi kok tingkah laku anak saya seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, cuplikan dari video ini telah kita saksikan di bagian pertama. Dan sekarang kita akan menyaksikan secara utuh kesaksian dari sebuah keluarga, perjalanan hidup sebuah keluarga yang bergumul dengan kesehatan mental. Halo Bu Yeni, Halo, apa kabar? Baik. Oke, halo Kelly. Ya, ini Bapak nggak kelihatan. Saya dengar katanya agak kurang enak badan. Iya, tadi tiba-tiba pagi-pagi pusing, terus nggak bisa bangun. Wah. Sebetulnya mau ikut ke sini. Wah, untuk semoga sharing. cepat sembuh Ya. ya. Tuhan memberkati. Makasih. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Kiprah Kelly di dunia seni lukis berawal di bulan September di tahun 2022. Dalam waktu 3 minggu, 17 lukisan abstrak siap untuk ditampilkan dalam sebuah pameran tunggal. Ia memasuki dunia yang sama sekali baru. Di saat yang sama, ia harus melepaskan masa depan yang menjanjikan di pekerjaan lama. Tapi di balik semua itu, ada papa, mama yang melepas kebanggaan atas karir moncernya yang telah diraih Kelly dan menggantinya dengan air mata keikhlasan. Ada papa dan mama yang rela menanggalkan harapan sukses di depan mata demi kebahagiaan putrinya. Semata karena keyakinan bahwa Kelly bukanlah miliknya, namun titipan Tuhan, Sang Empunya hidup. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu tadi kita sudah melihat karya dari Kelly. Wah, Kel, kalau Bu Eni ngelihat tayangan itu ya, wah luar biasa sekali ya. Oh, kamu bisa buat yang besar seperti itu. Satu lukisan kira-kira berapa lama untuk membuatnya, Kel? Kalau semisal lagi moodnya lagi enak, lagi kepingin itu bisa cepet sih, mungkin 2 hari 3 hari bisa. 2 hari? Iya, tergantung juga apa yang mau digambar. Oke. Wah, hebat sekali ya. Wah, Terima 2 kasih hari. Bu. Iya. Apakah dengan melukis itu kamu seperti sudah menemukan duniamu gitu, Kel? Sebenarnya masih ada kadang kekhawatiran ya, masih ada kekhawatiran untuk sebenarnya apakah ini jalan yang benar apa enggak, apa ini akan lanjut di masa depan apa enggak. So far yang dirasakan selama melukis juga, selama merasa ini benar apa enggak, ada rasa juga sih, ada rasa kayak kepingin mencoba terus juga gitu. Belajar terus dari ini jalannya apa bukan kayak gitu. Sebenarnya masih ragu-ragu, Iya, tapi kamu melihat bahwa ini kamu masih mau jalanin terus gitu ya. Oke. Apa sih arti melukis buat Kelly? Arti melukis untuk Kelly healing.
mungkin di satu sisi lain ada healing, ada sesuatu mungkin karena ini pekerjaan juga menjadi kewajiban juga kayak gitu. Tapi so far yang pertama Kelly lakukan untuk melukis itu kayak ini adalah healing untuk mengekspresikan sebuah apa yang Kelly ingin berikan kayak gitu. Healing ya. Iya. Oke. Nah, ya memang melukis itu bisa menjadi sebuah cara ya untuk healing. Apa tuh yang membuat Kelly itu kepingin healing gitu kan? Ada sesuatu nih yang terjadi sebelum kamu mulai dengan healing itu. Nah, kira-kira apa tuh? Bisa cerita nggak? Untuk sebelumnya itu kayak Kelly juga merasa kayak Kelly cukup mudah depresi ya, cukup mudah stres, sehingga itu Kelly itu juga bingung caranya untuk mengatasinya gimana. Sehingga Kelly itu mencari sebuah tahu kayak apa sih yang bisa Kelly lakukan untuk terapinya Kelly kayak gitu. Selain itu Kelly juga cari research kayak kalau art itu bisa membantu untuk sebuah terapi, sehingga itu bisa calm down kan, kayak mengekspresikan apa yang kita nggak bisa ekspresikan di dalam kesehatan mental itu juga kayak gitu. Jadi akhirnya Kelly kayak kebantu dengan terapi itu, dengan art melukis, sehingga membantu Kelly bisa menjadi lebih calm, lebih tenang kayak gitu. Akhirnya Kelly ngerasa itu lebih healing ke Kelly kayak gitu. Kelly tadi kan Kelly sempat menyebut tentang depresi ya. Iya. Nah, kira-kira sejak kapan Kelly itu menyadari bahwa kamu mengalami depresi itu? Sebelumnya sih Kelly ngerasa kayak baru sadarnya ini saat besar-besar itu, umur sekitar SMA, kuliah, itu baru ngerasa kayak oh iya ya, Kelly ini kok punya pattern kayak dari kecil itu punya pattern kayak ada kecemasan, ada kayak kekhawatiran yang lumayan cukup tinggi gitu. Sehingga Kelly itu ngerasa kayak mungkin dari umur kecil sebenarnya Kelly itu sudah mulai ada stresor kayak gitu. Di sekitar di umur 12 tahun itu Kelly mulai menyadari kayak oh iya ya, Kelly kok ada sesuatu hal yang membuat Kelly ini akhirnya kayak lebih merasa kayak Kelly ini punya depresi kayak gitu. Oke. Kel, boleh nggak Bu Eni bertanya mungkin ini yang sedikit lebih apa namanya? Kalau misalnya Kelly nggak mau jawab nggak apa-apa sih ya. Artinya gini, gejala apa yang kamu sebut dengan depresi itu? Artinya kan ada sesuatu nih, kamu tadi melihat pola ya, apa yang terjadi sehingga kamu menyebut itu sebagai depresi gitu? Jujur sebenarnya Kelly nggak seberapa inget sih untuk gejala yang pas waktu Kelly masih kecil. Cuma Kelly itu lumayan overthinking. Kelly merasa seperti itu, Bu. Jadi overthinking itu membuat Kelly itu merasa oh ini adalah gejala yang membuat Kelly lebih cepat cemas, lebih cepat khawatir kayak gitu. Itu yang Kelly anggap sebagai gejala kalau Kelly stres kayak gitu. Up and down gitu enggak? Kalau up and down mungkin dulu kecil ada perasaan, ada kayak up and down, kayak tiba-tiba dari senang ke sedih atau sedih ke senang, ada signifikan lumayan. Cuma untuk besar ini pelan-pelan mulai terasa healing sih, lebih baik, lebih berkurang jauh sekali. Salah satunya dengan melukis itu tadi. Iya, betul, Bu. Iya. Oke. Nah, ini saya mau tanya ke Ibu Yeni. Bagaimana perasaan Ibu waktu Ibu tahu usia 12 tahun kan masih kecil gitu ya, kalau anak ini mengalami gangguan dalam kesehatan mental. Kira-kira itu perasaannya gimana? Awalnya saya lebih tepatnya bingung. Bingung dengan tingkah laku, dengan ide-ide yang Kelly lontarkan. Jadi saya merasa kayak Kelly ini kok aneh. Gitu. Maksudnya kayak kita orang tua kan ngajarin seperti ini, tapi tingkah lakunya dia itu beda dengan apa yang kita ajarkan. Lebih tepatnya gitu sih. Oke. Nah, pada waktu kebingungan nih ya, pada waktu apa namanya, mungkin ada marah nggak juga gitu ya? Marah, jengkel, sedih, kecewa. Ada ya perasaan-perasaan itu ya. Lebih tepatnya nggak ngerti harus sih ini gitu. Apa gitu. Nggak ngerti apa ini dan nggak ngerti juga gimana menanganinya. Itu ya.
Nah, kalau begitu kira-kira pertanyaan apa nih yang terus muncul gitu ya pada saat-saat seperti itu? Saat saya merasa seperti itu tuh betul-betul titik terendah mungkin ya. Saya langsung kayak jeglek gitu rasanya, bagaimana saya ini orang tua kok anak saya ini apa gitu ya. Saya terus refleksi, saya pikir apakah karena saya ini seorang pekerja sehingga saya ini lupa tanggung jawab terhadap anak, padahal saya juga sudah berusaha untuk membalance antara pekerjaan dengan keluarga, tapi kok tingkah laku anak saya seperti ini. Pada waktu itu saya terus bertanya sama Tuhan, apakah karena saya bekerja sehingga saya melupakan tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk anak-anak saya, tanggung jawab saya untuk keluarga. Padahal saya juga pikir orang lain juga bekerja seperti saya. Itu yang saya jadi bingung dan saya mungkin sedih. Saya terus menangis. Saya bilang, Tuhan, saya ini salah. Saya ini salah. Tapi saya juga merasa kayak hari itu tuh betul-betul titik rendah saya. Saat saya betul-betul mengetahui bahwa anak saya mengalami satu gangguan emosional yang labil. Padahal saya pikir saya ini sudah berusaha untuk membalanskan antara saya bekerja, juga tanggung jawab saya sebagai ibu, tanggung jawab saya juga sebagai istri. Disitulah terus pertanyaan itu tuh menghantui dan mengganggu saya. Banyak pertanyaan yang sepertinya tidak terjawab ya. Pergumulan-pergumulan yang mungkin ya Bu Yani nggak ngerti gitu ya. Ya. Nah, apa tuh yang dirasa paling berat gitu ya di dalam mengalami kondisi seperti ini? Mendampingi. Karena saat saya berpikir seperti itu, apa salah saya, setiap kali pertanyaan itu muncul, anehnya selalu ada firman Tuhan itu yang kayak menggoda saya gitu, bilang gini, bukan salahmu, ini pekerjaanku yang aku nyatakan. Itu yang mungkin membuat saya itu bangkit kembali. Saya bilang, oke, kalau ini memang pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di dalam keluarga saya, saya bilang, Tuhan mampukan saya. Mampukan saya untuk melewati ini, untuk mendampingi anak saya. Karena saya benar-benar seorang yang awam, yang nggak mengerti up and down kondisi emosi anak saya. Suatu saat bisa up, suatu saat bisa down, suatu saat bisa happy, bisa cerita, suatu saat dia bisa menangis, sedih. Dan itu betul-betul yang saya nggak ngerti apa ini. Jadi waktu Kelly itu up and down, Bu Yani juga sebagai mama ya, itu juga mengalami kondisi yang bisa ikut up and down juga ya. Terseret. Iya, tapi ya bersyukur karena ada firman Tuhan yang mengingatkan, yang menolong, memberikan kekuatan ya. Nah, di dalam hal ini apa peran Bapak ya, Pak Louis di dalam ketika mengetahui Kelly ini ada gangguan gitu di dalam kesehatan mentalnya? Puji Tuhan, saat kami mengetahui kondisi Kelly yang seperti itu, kami bisa satu hati untuk sepakat ya, kita ini mau apa gitu. Terus akhirnya kita pasti pertama kita berdoa ya, kita bilang Tuhan ini apa gitu. Terus akhirnya kita
datengin konselor, kita tanya psikolog, kita tanya ke psikiater. Walaupun Kelly nggak mau, waktu itu masih Kelly masih, kita kan orang awam ya, jadi kita juga belum tahu untuk melihat mendampingi Kelly itu bagaimana. Kan kita betul-betul buta saat kondisi Kelly up, saat kondisi Kelly down, itu unpredictable. Jadi kita terus saling tukar pikiran juga ya. Pap ini gimana gitu, saya tanya gitu. Terus dari Pak Louis juga bilang, oke, kalau gitu kita jalani ini satu keluarga. Jadi itu tuh betul-betul kayak satu kekuatan yang oke, kalau gitu kita jalani family terapi dulu. Bagaimana kita menerima dulu. Kan dengan kita suami istri sama-sama ada egonya, kita bilang oke, aku menerima, Pak Louis juga menerima, ya dari saudara-saudaranya juga. Oke, kita jalanin ini, kita dapat kondisi seperti ini, kita jalanin sama-sama. Gitu. Wow. Itu Ini yang mungkin kekuatan betul. terbesar ya. Ya. Ini saat kita tuh betul-betul kita mau menerima gitu, Oke. kondisi ini. Kita Iya. nggak menolak, walaupun juga keadaan tuh membuat kita marah, kita sedih, kita kecewa, bingung. Gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, kalau melihat begini ya, saya melihat ini kalian satu keluarga bisa bersatu hati. Ya. Pertama menerima dulu keadaan ini, karena ya ini satu keadaan yang tidak mudah untuk dihadapi ya, tetapi dengan penerimaan pertama dari suami istri, dari papa mama, kemudian dengan Kelly, juga dengan saudara-saudaranya ya. Dan wow, family terapi. Ini sesuatu yang menarik ya. Kita di Indonesia masih belum terbiasa dengan hal seperti ini. Tapi Bu Yeni dan Pak Louis sudah melakukannya ya. Wow. Sangat inspiratif. Ya. Nah, Kelly tadi Mami sempat bilang gitu ya, kalau Kelly waktu pertama diajak ke konselor atau psikiater nggak mau gitu ya. Jadi waktu Kelly nggak mau, terus apa yang Bu Yeni dan Pak Louis lakukan? Datang sendiri gitu? Iya, kita sebelum family terapi itu ya? Bukan sebelum family. Kita pertama kan menerima itu, terus kita sepakat gitu ya. Oke, kita harus menerima kondisi ini. Segala ego kita udah kita lepaskan dah, kita terima. Kita family terapi, terus kita akan terus bertanya, mungkin sama temen juga kita tanya konselor mana, psikolog mana, psikiater mana gitu ya. Terus kita datengin, walaupun Kelly nggak mau, kita yang kesana. Jadi kita yang tanya bagaimana caranya mendampingi anak ini, terus bagaimana juga apakah ada mungkin kayak pola asuh yang harus kita ubah, gitu. Atau ya kayaknya betul-betul suatu perombakan. Oke. Kel, waktu nggak mau itu apa tuh yang terjadi di dalam dirinya Kelly? Kelly mikir apa tuh? Kelly mungkin lebih mikir kayak hopeless ya, kayak sebenarnya ini beneran enggak ya? Kayak ini akan berguna apa enggak untuk Kelly? Apakah akan bisa membantu Kelly kayak gitu? Tetapi Kelly akhirnya kayak berpikir kayak ya ini pasti sesuatu hal yang kecil Tuhan sudah siapkan, pasti ada sesuatu hal yang akan Tuhan pergunakan juga untuk Kelly kayak gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu pada akhirnya kamu bersedia gitu ya untuk ikut ke psikiater. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi apakah sudah langsung menemukan nih psikiater yang pas gitu atau dengan enggak juga enggak. Ya? Tapi kita juga bukan kayak door to door, psikiaterin nggak cocok, psikiaterin enggak sih. Enggak ya. Kita lebih ke arah apa yang nasihatnya dia, apa semuanya dia. Ada progres apa gitu ya, Mam ya. Ya kita saling koreksi,
Melihat. saling melihat lah, saling Mm-mm. kayak support. Gimana Mm. ini? Hmm. Kira-kira cocok nggak? Maksudnya Oh. kayak Apa ada setiap apa? prosesnya itu Prosesnya ada itu, peningkatan apa peningkatan. tidak Ah, kayak gitu. oke. Jadi ini bukan hanya Bu Yeni yang satu arah. Mm-mm. Kel, kamu harus ke sini gitu, Bukan. enggak ya? Tapi Mm-mm. juga Kelly juga bisa ikut Iya. memberitahu gitu ya. Iya. Ini loh Mam yang aku rasakan gitu Iya, ya. heeh. Ini yang aku alami gitu. Iya, Dan Bu Yeni juga support gitu, enggak betul. serta merta kayak enggak ini yang paling bagus gitu, enggak ya. heeh. Wow, itu. Jadi kalau ke psikiater juga kita nampingi. Kalau kadang saya, kadang Pak Lui. Kadang Pak Lui. Iya. Kalau kadang memang butuh Kelly sendiri. Sendiri. Jadi kita juga Memberi menjaga privasi. privasi. Mm-mm. Oh. Kalau memang kamu butuh sendiri, Oh, oke. gitu ya. Iya. Pergi sendiri. Heeh. Tapi kalau memang lagi butuh sama papi mami, ya kita mendampingi. Oh. Mm-mm. Jadi Kelly merasa Mm-mm. juga ini gimana nih perasaan Kelly Heeh. tadi ketika papi mami memberikan izin Mm-mm. gitu. Heeh. Kelly merasa benar-benar support family dari Kelly itu, keluarga Kelly itu benar-benar sangat baik gitu. Dari papa mama yang bisa dibilang papa mama kan workaholic ya. Tapi sejak Kelly ngalami hal ini tuh kayak papa mama itu benar-benar ada prosesnya, benar-benar ada perubahan yang Kelly lihat kayak wow, family terapi ini benar-benar sangat bukan untuk Kelly aja tapi untuk papa mama sendiri itu juga benar-benar ada hal yang sangat baik di keluarga kami gitu. Jadi bukan hanya kamu yang diproses Iya, ya, yang betul. mengalami yang diproses, tapi juga papi mami Mm-mm. juga ada kakak juga ya Iya, yang ha-ha. diproses ya. Iya betul. Jadi ini satu paket lengkap ya. Iya. Iya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang mudah sih sebenarnya. Kayak biasanya kan orang tua, Kelly kadang merasa ada beberapa orang tua yang merasa dia orang tua dan dia harus dituruti gitu. Sedangkan tipe yang papa mama itu mereka mau ikut serta untuk membangun anaknya kayak gitu. Itu yang kamu dapatkan Iya, ya. heeh. Mesti bersyukur loh. Iya, Ya. terima kasih, Tuhan. Ya. Heeh. Nggak betul sekali yang kamu bilang bahwa nggak semua orang tua bisa seperti itu, tapi Iya, kamu mendapatkan privilege untuk dapat Iya. orang tua yang seperti ini. terima kasih. Heeh. Sudah saya thank you belum ke mami? Thank you, Mom. Iya, iya. Kel, pernah nggak kamu merasa kayak menyesal gitu, kok saya itu mengalami kondisi seperti ini? Pasti kayak Kelly pernah mengalami perasaan ini pasti karena kayak sebenarnya kenapa sih Kelly harus mengalami hal ini sedangkan orang lain itu tidak perlu sampai merasakan seperti ini. Kayak apa sih yang Tuhan inginkan dari Kelly, kayak kenapa harus ada proses sesusah ini untuk Kelly itu bisa bangkit lagi gitu, untuk menjadi seseorang yang lebih baik gitu loh, kayak gitu. Kenapa harus ada proses ini kayak gitu. Oke, jadi pernah ya, Iya. ya itu wajar sih ya, Iya. Kel ya. Rasa Karena- penolakan kayak kok anak ini aneh kayak gitu, pasti ada kayak teman-teman ngerasa kayak kok kayak gini kayak gitu, kok emosinya nggak stabil, pasti ada omongan-omongan seperti itu kayak gitu. Dan itu berarti kamu mulai, kalau umur 12 berarti mulai SMP ya, Iya Kel, betul. ya, kamu Heeh. mengalami itu ya. Mulai SMP. Heeh. Bagaimana tuh kamu handle atau kamu Mm-mm. menangani nih orang-orang yang menolak kamu, orang-orang yang Heeh. mungkin menghina kamu gitu? Kelly merasa kayak Kelly mengatasi itu dengan dibantu support orang tua sih. Itu sangat-sangat membantu. Jadi kayak Kelly bisa curhat dan orang tua itu mengarahkan kayak, oh kamu ke arah yang sini, kamu lebih baik seperti ini. Walaupun semena-mena Kelly nggak mungkin bisa terima ya dengan advice itu karena Kelly pasti ada egonya sendiri. Tapi dengan support orang tua itu Kelly sangat terbantu untuk Kelly refleksi, Kelly belajar kayak gitu. Dari penolakan itu apa yang bisa Kelly terima kayak gitu. Mm-mm. Wah, kalau saya lihat nih, kamu nggak serta merta ya menuruti apa kata orang Betul. tua ya. Heeh, Kamu iya, juga Bu. kelola sendiri apa nih yang baik buat saya, apa yang Mm-mm. nggak baik buat saya. Iya Bu. Itu Mm-mm. yang menolong kamu Mm-mm. ya. Heeh. Oke. Nah, kalau dari Bu Yeni nih, pernah kira-kira nyesel nggak kok punya
kan biasa ya orang tua kan punya ini ya, punya keinginan gitu kan, maksudnya kamu pasti punya target nih, aku kepingin punya anak yang seperti ini, seperti ini. Kira-kira apa itu target pertamanya itu? Targetnya setelah kita mengetahui ya anak kita dalam kondisi mental seperti itu, targetnya satu, mandiri. Kami orang tua ini cuma kepingin kalau anak ini bisa mandiri, dia bisa bekerja, dia bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga dia bisa menjadi dirinya sendiri, yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu sih. Itu targetnya. Itu targetnya. Oke. Nah, apa namanya? Sekarang sudah melihat belum kemandirian? Kalau dilihat kemandirian ini kita masih tetap mendampingi. Ini sebuah proses yang mungkin nggak akan berhenti sampai the end of the day. Jadi itu nggak mungkin lah ya kita nggak berjuang. Bahkan saat ini pun kalau mungkin dinilai wah udah berhasil nih, Kelly bisa mandiri, Kelly bisa melukis, Kelly bisa apa. Tapi bagi kami orang tua masih tetap akan mensupport terus sekuat kita. Tetap pendampingannya, meskipun sudah mandiri, tapi mandiri tetap kayak kita tetap lepas gitu ya, tapi tetap mungkin kita mensupport dalam hal yang lain, dengan mendoakan dia terus, dengan melihat juga bagaimana progresnya dia untuk ke depan. Jadi meskipun mandiri tetap mendapatkan support ya. Oke, nah sekarang Bu Eni kepingin tanya ke Kelly nih soal melukis ya. Iya Bu. Sejak kapan nih Kelly melukis itu? Kan kamu bilang healing ya. Sejak kapan itu menemukan? 2021 rasanya. 2021 tapi sempat berhenti 1 tahunan karena kayak ngerasa kayak nggak ada progres, kayak Kelly kan kayak lukis gitu, tapi sempat ada berhenti karena Kelly juga bekerja gitu ya, bekerja tapi bukan di bidang lukis, sehingga Kelly lebih fokus juga sama karir dulu pas itu. Terus habis itu baru lanjut lagi tuh tahun 2023 kemarin Maret kayak gitu. Jadi pernah bekerja di tempat lain, terus akhirnya kamu menemukan ini gitu ya. Dan waktu menemukan ini gimana perasaannya Kelly? Seneng sih, kayak wah ternyata bisa yang Kelly impikan untuk bekerja ini tuh bisa menjadi sebuah pekerjaan kayak gitu. Melukis, wah banyak sekali itu ya lukisannya ya. Kamu bilang 2 hari sudah jadi ya, 2-3 hari. Wah, berarti produktif sekali ya Kelly ya. Enggak juga sih. kadang masih kayak ada satu momen kayak nggak bisa mengolah juga kayak gitu. Masih proses juga ya. Iya. Kalau sekarang nih, kalau dulu, kalau kamu bandingkan nih ya, Iya. kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang ya, Iya. Kira-kira ada bedanya nggak sih? Jauh Jauh sekali. Apa tuh yang membedakan? Mungkin kayaknya lebih ada manajemen untuk kedewasaan, mengatur emosional itu lebih jauh lebih ngerti ya. Kayak tarik akarnya gitu, kayak misalnya stres, kayak tarik akarnya kayak ya, dari mana kemana gitu ngerti. Kalau dulu kecil kan nggak tahu kenapa kayak stres, kenapa kayak apa, kayak nggak tahu, kebingungan dengan pikirannya sendiri kayak gitu. Tapi sekarang meskipun itu masih muncul, tapi kamu how to do-nya itu sudah tahu gitu. Betul, ya. Dan itu yang menolong kamu bisa lebih mengelola ya. Iya betul Bu. Kalau dari Bu Yeni sendiri benar nggak? Maksudnya melihat progres seperti itu dalam dirinya Kelly, betul ya? Perlahan-lahan gitu. Walaupun itu sebetulnya juga bukan dibilang kayak jalan tuh nanya kita sudah oke nih, udah aman nih, enggak juga. Pasti ada tetap posisi di mana kita itu juga mengalami jatuh, mengalami masa-masa yang berat juga. Jadi bukan nanjak terus. Nah, apa tuh kiatnya gitu ya? Ini saya tahu sekali ini bukan perjalanan yang mudah dan
bukan juga yang cepet gitu ya. Kan ada orang yang sulit tak apa-apa tapi cepet mari gitu, cepet selesai gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Tadi kan dikatakan ini ya akan berkelanjutan. Nah, apa tuh yang bisa menjadi satu kekuatan atau satu motivasi utama itu apa yang membuat kalian bisa bertahan dan terus survive ya dengan keadaan seperti ini? Tuhan. Lihat sama Tuhan. Sama seperti yang awal pada saat saya betul-betul kebingungan awal sekali. Kondisi Kelly seperti itu kan terngiang-ngiang terus bahwa ini pekerjaan Tuhan. Jadi itu yang membuat saya dan Pak Louis oke, gitu. Ini pekerjaan Tuhan. Kita melakukan. Saya ingat waktu di ayat Yohanes ya, Yohanes 3 atau Yohanes 9 ayat 3. Ini pekerjaan Tuhan, bukan salah siapa-siapa. Itu yang betul-betul menguatkan. Jadi mari kita melakukan pekerjaan. Dia yang memutuskan. Jadi berat memang. Kadang-kadang kalau kita sudah up gitu kan, wah udah aman nih ya, udah aman gitu. Kayaknya wah kita ini sudah kayaknya sudah sudah berhasil, maksudnya kayak sudah tenang lah ya kita. Tapi enggak, tetap ada seperti kondisi yang memang Kelly juga kadang down, Kelly yang butuh support kita yang lebih lagi ya, jadi itu sih. Lihat kepada Tuhan ya. Kalau Kelly gimana? Sama ya. Karena Tuhan ya, kalau nggak ada Tuhan mungkin nggak ada Kelly sekarang sih kayak gitu. Jadi apapun keadaannya kamu tetap melihat bahwa ada Tuhan di situ ya. Yaitu meskipun keadaan kondisi tidak mudah. Iya. Apakah Pak Louis juga dan ini ya kakaknya juga punya pendapat yang sama gitu, maksudnya sekalian sekeluarga itu? Puji Tuhan ya, karena yang tadi kita bilang family therapy itu ya. Kita benar-benar menurunkan ego kita, berusaha untuk mengarahkan ke Tuhan. Kita kan selalu kalau apa-apa gitu saat betul-betul kan perdebatan pasti ada. Seperti yang tadi bilang, dia kan nggak semata-mata menerima gitu ya. Pasti itu perdebatan yang juga bukan perdebatan yang biasa-biasa aja lah, betul-betul perdebatan yang sengit. Kadang-kadang kita juga argumen kita tuh juga sama-sama. Kita orang tua kan maunya, lo ini lo yang terbaik gitu loh. Kamu itu yang seperti kayak gini supaya kamu bisa diterima gitu. Seperti Kelly tadi bilang penolakan. Tapi kan dari dirinya Kelly, dia punya satu persepsi dirinya dia sendiri. Saat perdebatan itu mungkin kita bisa kembali kayak menurunkan ego kita ya. Langsung kita ingat gitu. Mungkin kayak saat itu kita diem sejenak lah ya, kita diem sejenak terus kita oke, kita doa. Kita doa, kita sudah nggak usah mikir tentang perdebatan ini dulu, mungkin kita berdoa dulu gitu. Terus mungkin dari situ kita bisa lebih tenang. Terus kita juga bisa, nada bicara kita juga bisa lebih slow. Jadi dari arah situ itu akhirnya membuat kita itu bisa tahu dapat jalan keluarnya. Walaupun itu sebetulnya nggak mudah sih, nggak langsung kayak desanya keluar, dapat keluar jalan keluarnya ya enggak. Tapi itu yang membuat suasana itu jadi enggak tegang ya. Dan enggak tegang itu pengaruh banget ke Kelly ya. Betul. Dan itu yang kita alami almost every day kalau dulu. Kalau sekarang kita bisa lebih mengerti ya. Oh ya, lagi kayak gitu kita bisa cari untuk tenang diri sendiri, terus baru kita rembukan lagi. Jadi tetap ada ruang untuk komunikasi, ruang untuk menyampaikan pendapat, ya. Oke. Nah, kira-kira di akhir ini sharing ini ya, Kel, apa yang Kelly mau sampaikan kepada teman-teman yang mungkin mereka nggak seterbuka Kelly ya, atau mungkin mereka nggak menyadari bahwa mereka sedang mengalami masalah di dalam kesehatan mental. Nah, apa nih yang Kelly mau sampaikan kepada mereka? Kelly cuma ingin ngomong kalau sebuah kesehatan mental itu bukan sesuatu hal yang tabu,
dan itu pun juga bukan sesuatu hal yang untuk kita malu gitu. Tapi Kelly berharap semoga teman-teman bisa tahu kayak kalau aku membutuhkan seseorang, aku membutuhkan apa, carilah orang yang bisa dipercaya atau seorang yang ahli agar kalian pun bisa merasakan, oh iya ya, aku itu bisa kembali normal lagi, bisa diterima masyarakat dan lain-lain kayak gitu. Karena itulah yang sekarang Kelly rasakan ya. Iya, Oke. Thank you Kelly. Thank you Bu. Kalau dari Bu Yeni apakah ada tambahan? Mungkin perlu juga ya orang tua itu mendapatkan satu masukan gitu. Mungkin dari awal itu kayak berat paling, mungkin menerima itu pasti berat ya, menerima itu pasti berat untuk kondisi seperti kayak gini. Tapi satu, ingat bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu baik adanya, itu aja, ingat itu. Dan setiap yang Tuhan ciptakan itu nggak mungkin gagal, pasti Tuhan itu Ya, rencana. nolong kita. Punya rencana. Dan banyak juga orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menolong kita, Itu kita yang berdoa. Dan satu, nggak usah takut, nggak usah berkecil hati kalau terjadi perdebatan antara orang tua dan anak. Kalau saya pribadi, saya selalu bilang gini sama Kelly, maaf kalau sudah bertengkar, kalau sudah berdebat gitu, saya bilang maaf kalau sampai terjadi perdebatan yang seperti ini. Dan saya selalu mengucapkan juga terima kasih untuk segala keterbukaan. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu mengecewakan, walaupun itu kadang menyedihkan hati saya gitu. Tapi saya selalu bilang terima kasih untuk keterbukaan dan kejujuran yang disampaikan. Jadi peluk apapun kondisinya, saat kita mau marah kita peluk gitu. Dan satu mungkin mencari komunitas yang sehat ya, dimana kita saling berdoa bersama. Karena nggak mungkin lah kita menghadapi ini sendiri, tuh nggak mungkin. Nggak mungkin kita menghadapi ini sendiri. Kita butuh dukungan dari orang-orang yang mensupport kita. Dan paling perlu ingat Tuhan, karena rahmatnya itu pasti cukup, walaupun berat sekali. Pergumulan yang dihadapi ini berat sekali, apalagi pada saat anak itu dengan dirinya dia, dengan segala idenya dia, keunikannya yang Tuhan beri dengan dia, terus kita harus menerima. Itu satu hal yang berat. Tapi ingat ya, rancangan Tuhan itu sempurna. Di saat Tuhan memberi seperti ini, pasti ada yang lebih, sesuatu yang lebih. Tetap percaya, taruh pengharapan itu. Walaupun pengharapan itu kita nggak lihat. Itu yang saya sama Pak Louis itu terus pikir, kita pasti. Jadi itulah harapan yang selalu kita taruh sama Tuhan. Nggak mungkin lah kita berjalan ini sendiri. Wow, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Bu Yeni, Kelly. Sangat tidak mudah mendampingi anak yang mengalami ini, tapi bagi Kelly sendiri juga ini tidak mudah gitu ya. Tetapi ya kalau saya boleh simpulkan satu hal itu yang kalian sudah lakukan dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi orang yang melihatnya ya. Satu adalah penerimaan. Menerima kalau kondisi dari anggota keluarga ada yang mengalami gangguan. Dan penerimaan ini juga diikuti dengan langkah berikutnya, cari pertolongan ketika kita sudah tidak bisa. Ya. Jadi menerima, terus ada kesatuan di dalam keluarga, cari pertolongan, ada komunitas yang mendampingi, komunitas yang bisa menolong, menghibur, menguatkan. Dan yang paling utama adalah Tuhan. Jadi saya melihat bahwa ini meskipun tidak mudah, tetapi karena
kalian melihat ada tangan Tuhan yang terus menopang, tangan Tuhan yang memberi kekuatan, bahkan memberi hikmat ya untuk tahu apa yang harus dilakukan. Itulah yang menopang kalian. Ya. Saya ingat dengan Yeremia 29 ayat 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itu yang diimani oleh Bu Yeni dan Kelly. Sekali lagi terima kasih. Boleh nggak saya berdoa buat kalian? Terima kasih. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Memang tidak semua yang kami alami adalah hal yang baik, tapi kami tetap melihat Tuhan baik. Sebab di saat kami mengalami sesuatu yang tidak baik, tangan-Mu itu tidak pernah lepas dari kami. Engkau seperti Bapa yang terus menggendong kami. Engkau seperti Bapa yang mendampingi kami, berjalan bersama kami, sehingga pada akhirnya kami bisa melewati itu. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Pak Louis, untuk Bu Yeni, untuk Kelly, dan juga untuk Sally. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus mendampingi keluarga ini, menolong mereka. Saat ini kami melihat ada hal-hal yang baik. Kami bersyukur untuk itu. Tetapi sekalipun mungkin nanti masih ada pergumulan yang lain, kami percaya Engkau juga tetap menopang mereka. Kami bersyukur untuk Kelly yang sudah boleh menemukan Engkau juga, menemukan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi alat yang dapat menolong dia untuk bisa pulih. Kami berdoa terus Bapak untuk melukis ini sebagai satu pekerjaan, sebagai satu cara untuk dia healing. Engkau juga mau pakai dan berkati dia. Kami sekali lagi menyerahkan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.